Saya akan memberikan satu frame umum dulu mengenai tuntunan Rasulullah SAW, dan ini penting sebagai penegasan dari Al-Quran tentang prioritas pembelajaran yang harus kita utamakan saat pertama kali kita akan belajar agama. Jadi mohon izin ya, tuntunan Al-Quran dan Sunnahnya itu tidak setiap ada taklim mesti kita ikuti. Ada prioritas-prioritas tertentu yang ditekankan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi yang justru itu harus kita utamakan. Jangan-jangan Anda sering bertaklim tapi materi tidak Anda butuhkan, sementara yang sangat diperlukan belum pernah digali, kan? Karena itulah kemudian nanti insya Allah kalau kita sudah tersambung, saya sudah buatkan PowerPoint-nya. Tadi saya sepanjang jalan pas ibadah depan, pas selesai gitu ya. Jadi saya sudah kopikan di sini. Nanti kalau ada di antara teman-teman yang ingin mengopi, saya persilahkan dan silakan sebarkan kembali untuk mendapatkan kebaikan yang luas. Ya. Pertama, Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan, di akhir ayatnya. Ini kaidah utama saat Anda akan mengerjakan apapun dalam kehidupan. Lihat kalimatnya di ujung ayatnya, wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum ar-rasul, dan semua yang pernah dibawa oleh Rasul. Nah, di situ menunjuk pada satu keterangan tanpa batas. Jadi semua yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai contoh kehidupan kita, pedoman hidup kita, apapun itu. Maaf, jangan sampai cuma ibadah ritualnya kita meniru Nabi, sholat seperti Nabi, tapi sisi yang lainnya jauh dari contoh Nabi. Bicara kita nggak seperti Nabi, kan? Pandangan kita nggak seperti Nabi menuntun, ya. Bangun tidur kita nggak seperti Nabi inginkan, makan kita nggak seperti Nabi tuntunkan. Padahal Allah telah memilih beliau untuk menjadi tuntunan bagi hidup kita, untuk memudahkan hidup kita. Setelah Allah pilih, dihadirkan pada kita nggak ikuti, kurang apa lagi untuk diberikan tuntunan. Karena itu ketika turun ayat ini, konsekuensi logisnya semua aktivitas yang kita kerjakan sepanjang petunjuknya ada pada Nabi, maka itu kita ambil. Termasuk saat kita juga akan belajar seperti apa yang pernah diinginkan oleh Nabi. Tadi subuh kami sampaikan materi di salah satu materi di Bekasi, itu pelajaran khusus tentang bagaimana cara menuntut ilmu berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Nanti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu saat ikut ekspedisi ke laut Cina Selatan, mengikuti nanti rombongan ekspedisi dari kerajaan Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi, itu sempat mampir ke wilayah Parus, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli sana. Itu begitu singgah di situ, cuma singgah sekejap, tiba-tiba jadi Nusantara yang dari keislamannya menyebar sampai sekarang. Seorang Muawiyah yang menyeberangi, Masya Allah, wilayah Arab sampai ke Afrika Utara, dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, nyebrang sedikit ke Sisilia, sampai kemudian keturunannya ada yang sampai ke Andalusia, sampai beliau sendiri tinggalnya di Damaskus, di Syam. Syria sekarang. Perhatikan, bukankah ada jejak keislaman di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Maroko, di Aljazair? Cuman satu orang itu. Anda bisa bayangkan, setiap satu orang yang belajar dari Nabi dari 40 orang ini selalu memberikan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Dan hebatnya, mereka satu, cepat menangkap pelajaran ini. Yang kedua, semua pelajaran yang ditangkap ini sulit untuk dilupakan. Yang ketiga, berkah ilmunya. Dan yang keempat, mudah untuk diamalkan. Nah, pola seperti apa yang diantaranya dibimbing oleh Nabi SAW? Salah satunya, Nabi memberikan penekanan pada materi-materi yang harus dipelajari sebelum belajar materi-materi lain sebagai program kehidupan. Nah, ada 5 pokok. Saya akan cepat sedikit ya, karena esensi pembahasan kita tidak disebut. Ada 5 pokok. Saya ulangi, ada 5 pokok yang langsung diisyaratkan oleh Nabi SAW supaya setiap muslim fokus mempelajari yang 5 ini dulu sebelum belajar pada ilmu-ilmu yang lainnya. 5 pokok ini ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau Anda punya Al-Arba'in yang 42 hadis, hadisnya nomor kedua disebut dengan hadis Jibril. Saking pentingnya yang 5 pokok ini, sampai-sampai malaikat sendiri yang turun menyamar menjadi seorang pria yang kemudian langsung masuk ke halaqah Nabi dan langsung bertanya tentang 5 pokok ini sebagai petunjuk bagi para pembelajar sebelumnya untuk fokus pada 5 bahasan ini. Apa 5 bahasan ini? 1. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus belajar
tentang meminta rezeki. Beda dengan keadaan saat ada masalah. Beda dalam keadaan saat kita misalnya disakiti oleh orang lain. Ada nama-nama khusus yang melekat pada dirinya. Jadi kalau kita merasa yakin Tuhan yang Allah, tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saja, tapi mesti belajar tentang aspek keilmuannya, sehingga aspek ketuhanan itu melekat dalam jiwa kita. Orang-orang yang tidak belajar tentang ilmunya ini akan jadi persoalan. Diberikan supermi, pindah keyakinan. Diberikan kemudian jabatan, bisa merubah keyakinan. Menemukan pasangan hidup yang baru, agamanya bisa digadaikan. Ini bisa berubah. Karena itulah ketika Allah menyampaikan kalimat Tuhan yang layak untuk disembah, itu bersanding dengan pengetahuan. Quran surah ke-47 Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti punya ilmu. Diterjemahkan maka ketahuilah, yang paling tepat mesti punya ilmu untuk menetapkan bahwa dia ada Tuhan selain Allah. Nanti ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, dan ini sudah kita bahas. Ya, setahun kita belajar ini. Ya, setelah kita bahas ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Yang kedua, kalau ilmu tauhidnya sudah dipelajari, dan itu Masya Allah 13 tahun, mohon izin 13 tahun Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini bagi 40 orang sahabat tadi. Bayangkan 13 tahun, dan Anda ingin meningkatnya dalam 13 hari. 13 tahun dia bisa dibayangkan belajar tentang tauhid ini. Setelah itu baru muncul turunan yang lain. Setelah mau masuk ke tahun ke-13, baru turun kemudian pelajaran tentang sholat. Wa tuqimas sholat, kedua sholat. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, sudah paham dengan Allah, mau mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan dulu belajar yang tinggi-tinggi. Kedua kata Nabi, balikan wa tuqimas sholat, dan menyempurnakan sholatnya, belajar tentang sholat. Balikan ini hadisnya tadi yang saya bacakan. Maaf, supaya lebih mudah memahami ini, saya alihkan poin-poin. Kedua, sholat. Jika sudah kita mengatakan muslim, belajar tentang tauhid supaya melekat kekuatan dalam jiwa kita, dan saat dipersoalkan oleh orang lain kita bisa jawab. Jadi tidak cukup kemudian saya yakin Tuhannya Allah, begitu dipersoalkan orang lain kita diam. Itu tidak baik. Kita harus punya argumentasi untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, berapa persen bacaan sholatnya sudah tahu? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang dibaca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita? Lalu sini, baik. Nah nanti ini masuk dalam hukum syariat, ilmunya disebut ilmu. Yang ketiga, kita belajar tentang zakat. Yang keempat, kemudian puasa. Dan kelima, pelajaran pokok terkait dengan haji. Ini 5 pokok. Saya ulangi, ini 5 pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai dasar-dasar yang harus dipelajari yang bisa menguatkan keislaman seseorang. Inilah yang oleh para ulama diistilahkan dengan pedoman hidup muslim. Dasarnya dimulai dari sini. Kalau yang 5 ini sudah kuat, maka bangunan yang lainnya itu akan semakin kokoh. Karena itulah, maaf, dasar-dasar yang mengokohkan unsur yang lain dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Dan di sini kita mendengar istilah rukun Islam. Jelas di sini?